Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari bersama kehidupan dari seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita patut mengakui kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita sepenuhnya jika kita mengundang Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita ada dalam bidang penata layanan. Kita akan mempelajari bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan dalam mengelola harta milik Tuhan. Biarlah kita akan keluar sebagai pengelola yang sejati. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Penata Layanan. Kristus menginginkan kita untuk menghidupkan kehidupan yang kudus. Kehidupannya menjelaskan kekudusan dan bagaimana seharusnya puncak penata layan itu terlihat. Ibrani 9 ayat 14. Kita harus mengatur hidup kita dengan cara yang menyenangkan Tuhan, termasuk bagaimana kita mengatur segala sesuatu yang telah dipercayakannya untuk masing-masing kita. Penata layan adalah ekspresi dari kekudusan itu. Jadi pelajaran kita saat ini, Tuhan menginginkan kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang kudus. Bagaimana di dalam pelayanan kita sekalipun, kita harus melihat apa motif kita di dalam pelayanan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Kalau kita melihat kembali dari pelajaran kita sebelumnya, menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menyadari siapa pemilik dan siapa pengelola. Kalau kita sudah menyadari Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelolanya, kita akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk dapat mengelola harta milik Tuhan demi kepujian dan kehormatan bagi namanya. Dikatakan di sini, bangsa Romawi menemukan bahwa roda kereta akan bertahan lama jika bantalan besi yang ditempatkan di sekitar pelek. Pengrajin besi memanaskan logam untuk memanjakannya agar cukup disisipkan di atas pelek itu. Air dingin menggerutkannya agar tepat pada ukurannya. Bantalan besi kemudian melakukan kontak dengan jalan sementara roda berputar. Bantalan besi pada pelek dapat melambangkan konsep pelayanan. Ini adalah kebenaran penting, di mana kehidupan rohani kita bergeser dengan kehidupan praktis masing-masing kita. Ini adalah di mana iman kita mengalami pasang surut kehidupan, melalui kebersihan dan kegagalan, atau keberhasilan dan kegagalan. Ini adalah di mana keyakinan kita menjadi nyata dalam sukar dan jatuh bangun kehidupan setiap hari. Penata layanan adalah pembungkus luar siapa kita dan apa yang kita lakukan. Itu adalah kesaksian dari perilaku kita dan kehidupan yang diatur dengan baik. Tindakan kita setiap hari yang menyatakan Kristus adalah seperti besi pada roda yang menyentuh jalan itu. Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali agar kita harus mempunyai fokus utama. Harus mengambil Yesus sebagai pusat masing-masing kita. Pusat penginjilan kita. Pusat penata layanan kita. Di mana dikatakan di sini, dalam kehidupan kita banyak sekali akan hadapi tantangan demi tantangan, keberhasilan maupun kegagalan. Tetapi itu bukan salah satu yang akan menyurutkan akan
kebergantungan kita kepada Kristus. Jadi pelajaran kita mengingatkan kita kembali bahwa kita butuh iman yang sempurna itu. Dalam setiap pengalaman hidup, biarlah kita dapat dimurnikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga pelajaran kita mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa lepas dari Kristus. Kalau kita lepas dari Kristus, kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan berarti jika kita lepas daripada Kristus. Oleh karena itu, dalam praktek sehari-hari kita, dalam tanggung jawab kita bersama dengan Kristus untuk memajukan pekerjaan Kristus, dalam penata layanan kita, dalam penginjilan kita, datanglah kepada Kristus meminta dengan sungguh-sungguh agar Dia dapat menuntun kita kepada nuansa karakternya. Dikatakan bahwa dalam tindakan kita setiap hari harus menyatakan Kristus ada di dalam kita. Jadi kita harus menempel pada besi itu. Roda itu dapat berputar dengan baik karena dapat menempel satu dengan yang lain. Atau pelek itu dapat berputar karena ada bantuan satu dengan yang lain. Dikatakan di sini, tanpa Kristus kita tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita butuh Kristus tinggal di dalam kita. Dalam pembukaan kita saya katakan bahwa perubahan sepenuhnya itu dapat datang di dalam kehidupan kita kalau kita terlebih dahulu menyadari bahwa kita tidak sanggup kalau tanpa pertolongannya. Kita tidak sanggup berjalan tanpa tuntunan daripada Tuhan. Saat kita sudah menyadarinya itu, kita akan datang dengan penuh penyerahan. Kita akan datang memohon kepadanya untuk dapat menuntun kita kepada nuansa karakternya. Dikatakan di sini, perbuatan sangat berkuasa yang harus dikendalikan oleh komitmen kita kepada Kristus. Jadi tindakan kita akan membawa kita dan kepada pengenalan akan Kristus. Kalau kita hanya mempelajari akan teori, banyak sekali teori yang akan menuntun kita. Tetapi tanpa perbuatan, tanpa tindakan, kita tidak dapat berbuah. Kita tidak dapat melangkah lebih jauh karena kita akan fokus pada diri kita. Oleh karena itu kita harus praktek dalam tindakan kita sehingga kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu dengan sempurna. Dikatakan di sini, kita harus hidup dengan jaminan dan janji ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan itu hanya datang daripada Bapa, bukan kekuatan masing-masing kita. Ellen G. White Membina Kehidupan Abadi halaman 297 mengatakan, penyucian jiwa oleh pekerjaan Roh Suci adalah penenaman sifat Kristus di dalam diri manusia. Agama Injil adalah Kristus dalam kehidupan. Semua asas yang hidup dan aktif adalah karunia Kristus yang dinyatakan dalam tabiat yang dilaksanakan dalam perbuatan kebajikan kita. Asas Injil tidak tepat diputuskan dari satu bagian kehidupan yang praktis. Setiap bidang pengalaman secara pekerjaan umat Tuhan beragama harus menjadi gambaran dari kehidupan Kristus. Jadi setiap pelayanan kita adalah fokus kita adalah Kristus. Jadi penyucian itu akan datang saat kita mempraktekannya. Karena kita akan mengenal Tuhan kita dengan sempurna. Karena melalui pengenalan akan Kristus, kita akan dipersiapkan untuk hari besar itu. Melalui pengalaman-pengalaman kita. Sebagaimana gadis yang bijaksana, dia mempunyai minat, yaitu pengalaman bersama dengan Kristus. Sehingga saat menghadapi situasi yang besar sekalipun, dia akan tahu bahwa Tuhan sudah memimpinnya di waktu yang lalu. Dia akan memimpin di waktu yang akan datang. Lihatlah kehidupan sehari-hari kita, keberadaan kita setiap hari, bagaimana kita mengungkapkan realitas Kristus di dalam diri kita masing-masing. Dalam pilihan-pilihan kita, standar kehidupan kita. Apakah kita sudah mengambil Kristus di dalam kehidupan kita? Adalah pertanyaan untuk kita dapat renungkan. Marilah kita meminta Tuhan untuk dapat menuntun kita kepada nuansa karakternya sehingga kita dapat mengenal Dia. Sangat luar biasa. Pelajaran kita mengingatkan kita lagi bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya melalui pertolongan Tuhan kita dapat dipersiapkan untuk hari besar itu. Dan biarlah melalui praktek sehari-hari kita
Kita dapat mengambil iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang penuh kuasa itu, yang dia tidak menggunakan kuasanya itu untuk kepentingannya, tapi dia mengajarkan kita untuk dia bergantung kepadanya. Bagaimana dia bergantung kepada Bapaknya, dan dia keluar sebagai pemenang. Kita pun akan keluar sebagai pemenang jika kita mau bergantung kepada Kristus. Dari pelajaran ini kita diingatkan kembali untuk kita tidak hilang fokus, tapi kita terus fokus kepada Kristus. Pihak mana kita akan beri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada, tapi pergunakanlah kesempatan yang ada untuk dapat membentuk karakter kita dalam praktek sehari-hari kita, dalam praktek yang terkecil sekalipun. Tuhan mau melatih kita untuk dapat mencerminkan akan karakternya. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan dalam tabiat dalam urusan tabiat, bukan kerja dengan diri kita tetapi bekerja dengan Tuhan untuk dapat menuntun kita kepada tabiat yang sempurna. Dan inilah yang akan kita bawa ke surga nanti. Bukan harta kekayaan, tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dituntun kepada kehidupan yang kekal itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.